Kemarin kita nyampe di sini. Ya. Untuk data ataupun untuk metode itu akan intinya setiap metode, setiap data itu pasti berbeda. Berbedanya dari segi yang pertama, apakah dia membutuhkan input atau tidak. Nah, kalau yang data time series itu contoh yang sering digunakan yaitu misal moving average yang sering digunakan. Ini yang time series. Nah, kalau yang time series itu dia hanya dijelaskan. Contoh misalkan saya mempunyai data harga barang. Contoh ini data harga misalkan emas gitu ya. Emas tahun 2020 bulan Januari sampai Desember. Jadi dia hanya urutkan langsung, anggapannya ini adalah Januari sampai ini Desember, udah hanya gini aja. Jadi dia hanya memperhatikan data urutan ini aja tanpa memperhatikan bahwa urutan ini tadi adalah bulan. Enggak, dia hanya dijelaskan di awal kalau saya datanya adalah data harga emas, misalkan ini harga emas tahun 2020 mulai bulan Januari sampai Desember. Udah, penjelasannya hanya di deskripsi. Sedangkan ini itu sudah dianggap bahwa ini urutannya ya udah urutan 1, 2, 3 gitu. Nah, dia nggak akan melihat bahwa ini bulan, nggak akan melihat. Jadi ini hanya sebagai urutan. Sehingga kalau saya mau memprediksi, misal ya, saya mau memprediksi bulan berikutnya, atau saya mau memprediksi tahun berikutnya, ya dia akan menghitungnya berdasarkan berapa, kan moving average ini akan menghitung prediksinya itu berdasarkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata data atau periode berapa bulan atau intinya berapa periode gitu. Jadi ada istilah di sini tuh tergantung N-nya. Kan rumus average atau rumus rata-rata itu jumlah periode, misalkan saya buatkan rumus. Saya mau memprediksi disimbolkan dengan Y aksen, kemudian pada periode P ya disimbolkan dengan P. Maka di sini kalau saya pakai N-nya adalah 3, ya berarti nulisnya adalah Y itu data aslinya. Terus di sini tuh P-1 artinya periode sebelumnya dikurangi 1 ditambah Y. Periode itu dikurangi 2 ditambah Y. Periode yang kita cari dikurangi 3. Nah ini terus totalnya dibagi, maaf ini tadi belum sempat saya bagi, dibagi N. Nah berhubung ini atasnya 3 berarti ya N-nya dirubah jadi 3.
Ini terkait rumus moving average. Sehingga kalau saya mau memprediksi intinya periode berikutnya, nah dia udah tidak membaca itu bulan apa, itu tahun berapa, enggak, pokoknya periode berikutnya. Jadi acuannya itu periode berikutnya. Ya. Ini yang mau saya prediksi. Saya kasih tanda tanya. Ini berarti periode berikutnya ya udah 13. Dia nantikan bulan. Tapi hitungannya 13, 14 gitu. Karena dia tidak ada inputan bulan, tidak ada, intinya periode berikutnya. Acuannya gitu. Jadi kalau saya mau memprediksi ini, maka kalau saya menggunakan N, di sini N-nya saya tulis 3. Berdasarkan rumusnya, maka ini adalah P dikurangi 1, berarti ini. Terus P dikurangi 2, berarti periode ini. P dikurangi 3, berarti periode ini. Dibagi 3. Nah, ini hasilnya. Nanti kalau saya mau memprediksi periode berikutnya lagi, ya berarti ini yang dicari. Rumusnya seperti ini. Gitu. Itu moving average. Ada lagi metode, sebentar. Mana? Yang ini. Sini loh. Tambah semuanya loh. Ini. Tuh, aku nah, ini selain moving average, ada lagi metode eksponensial smoothing. Kalau eksponensial smoothing, ini ada rumusnya juga. Ini contoh jika data yang kita gunakan, nah, sebentar, moving average. Ini sudah membahas terkait time series. Nah, kayak gini. Oh, ada lagi yang dia menggunakan acuan rumusnya seperti ini. Nah, kayak gini. Ini berarti T plus 1 berarti periode plus satunya. Terus, nah rumusnya kayak gini. Kalau saya tadi kan, saya mau memprediksi T ini. Berarti P-1, P-2, P-3. Kalau yang di buku ini itu, misal saya mau memprediksi ini, berarti hitungannya adalah sama sebenarnya. Ini kan 14 ditambah 16 ditambah 18. Gitu. Ini moving average. Jadi hitungannya bukan bulan apa yang mau diprediksi, bukan, tapi langsung periode berikutnya gitu. Jadi ini tuh bukan sebagai inputan, maaf ya, ini yang bulan. Ini bukan sebagai inputan, ini hanya sebagai acuan bahwa data bulan ini gitu aja. Bukan sebagai input. Nah, selain moving average, satunya lagi yaitu exponential smoothing. Nah, ini rumusnya. Data yang akan diprediksi itu berarti data sebelumnya yang hasil prediksi ditambah alfa kali ini. Jadi ini dikerjakan dulu yang dalam plus ini, plus kurung ini. Terus baru ditambahkan. Nah, ini akan bergantung nilai alfa ya. Kalau alfanya kecil, nanti ya otomatis mungkin nilai yang diprediksi juga kecil. Hasilnya kan ini tergantung alfa. Nah, nilai alfanya itu ini antara 0 sampai 1. Dan datanya juga sama, dia pasti modelnya kayak gini. Ini ada gambar, cuma yang lebih jelas kayak gini aja. Nah, dia ada gambar, ada data. Nah, datanya itu ya hanya urutan aja. Dia tidak melihat bahwa ini adalah bulan, bukan. Tapi ya udah urutan.
Kalau nanti saya mau memprediksi periode berikutnya kayak gini, ya ngikuti rumus saja. Gitu. Itu kalau time series. Jadi modelnya time series dia enggak ada variabel input atau X-nya enggak ada. Bentar. Mohon maaf, ada yang mau ditanyakan, Bu? Enggak, berarti kalau dia time series itu kan hanya yang seperti tadi kan, Bu, tidak ada variabel input, berarti dia hanya bisa seperti di moving average sama exponential smoothing. Berarti ke SVM-nya nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa. Kecuali kalau seperti kemarin yang Ibu bilang, tanggal atau tahunnya dijadikan variabel input ya? Iya, betul. Oke, Jadi saya udah paham. Semua metode jaringan saraf tiruan, apapun itu di dalamnya kan banyak ya. Nah, itu harus ada namanya variabel input. Gitu. Baik, Bu. Berarti misalnya ya, Bu, kita ada data misalnya seperti data apa ya yang seperti data cuaca apa ya, data curah hujan lah gitu kan, itu bisa digunakan untuk prediksi dengan SVM, Bu. Sebentar, saya carikan data curah hujan. Saya ada data curah hujan, modelnya seperti ini. Sebentar. Atau langsung saya ambilkan dari BPS saja. Udah masuk karena lo ayah dulu. Ini ada data terkait curah hujan. Di sini kalau kita ambil ya, ini mulai tahun 2011 sampai 2015. Di sini letaknya ini. Oke, sudah saya ambil. Nah, saat kita mau menggunakan data, maka yang harus dicek itu kita mau memprediksi apa, gitu, atau kita mau melakukan apa. Kalau mau melakukan prediksi curah hujan, nah berarti kan ini yang sebagai Y, gitu nggih? Ini yang sebagai Y. Nah, ya, outputnya ya, Bu. Jadi sebelum membahas ke programnya atau intinya ke studi kasus, maka yang harus diperhatikan adalah kita mau membuat apa, terus yang mau dihasilkan apa, gitu. Nah, yang mau dihasilkan berarti outputnya ini curah hujan. Oh, berarti saya tulis dulu, Y adalah curah hujan. Nah, ini ada curah hujan. Ini juga ada. Ini juga ada. Ini ya, yang saya kotak-kotak. Nah, ternyata ini sampai berikutnya itu yang membedakan adalah tahun. Tahun, ya.
tahun. Terus ternyata di bawahnya juga ada lagi loh. Ini ada. Berarti yang membedakan lagi apa? Oh, ternyata ini yang membedakan adalah provinsi. Maka pada saat kita mau menggunakan metode selain time series, kalau time series ya udah langsung aja dipakai 1, 2, 6, 8, 1098, 1623.6, 2264.4, 1575. Udah. Nanti berikutnya ngasih lagi kayak gitu. 2042 dan seterusnya. Nah, ini kalau time series, jadi dia tidak akan memperhatikan apapun, udah hanya memperhatikan wis datanya diurutkan gitu aja. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan metode berdasarkan kasus, berarti kan harusnya kita tahu mana yang sebagai Y, udah. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah X-nya. Gitu. Ini kok kecil ya tulisannya, saya perbesar ya Bu. Biar enggak ini. Ya sudah. Lumayan enggak Bu kelihatan? Lumayan Bu. Bentar, saya perbesar. Nah, udah. Kalau kayak gini lumayan kelihatan ya. Iya, kelihatan Bu. Nah, terus X-nya apa? Karena data yang kita gunakan ini ada pembeda ya. Oh, ini ternyata antara data yang ini dengan yang kolom ini dengan kolom ini dengan kolom ini, ternyata yang membedakan adalah tahun. Ya udah, berarti kita buatlah tahun X-nya. Terus antara baris ini dengan baris berikutnya kayak gini, itu juga berbeda, maka enggak boleh kita pukul rata sama. Berarti yang kita perhatikan lagi apa? Oh, kolom provinsi, berarti X-nya adalah provinsi. Ya udah, berarti kalau sudah tahu X-nya ada tahun, ada provinsi, maka kita bisa buat tabelnya. Berarti tabelnya adalah ada kolom tahun, ada kolom provinsi, dan ada kolom curah hujan. Jadi kalau saya tulis berarti ini X1, ini X2, dan ini Y. Gitu. Oke. Nah, nanti berarti kalau seperti ini Bu, tahun provinsi curah hujan berarti udah bisa dikerjakan dengan SVM. sudah. Oke. Iya. Nah, nanti kalau mau kalau sudah dalam tabel kayak gini kan, dia mau di training kan bacanya kan baris ke-1, baris kedua. Ini dibaca itu data baris per 1. Iterasinya bacanya gini. Ini baris itu berarti iterasi nanti. Oke. Semua ya kayaknya. Jadi kalau saya pernah ikut pelatihannya dosen IPB. Beliau menyebutkan, beliau asalnya jurusannya peternakan. Waduh. Peternakan. Peternakannya lebih ke kayak ke nutrisi apa ya, ke pangan gitu loh. Kayak gitu. Nah, beliau menyebutkan bahwa orang sains itu wajib tahu kalau kita mau membuat suatu penelitian itu wajib tahu terkait mana yang sebagai X dan mana sebagai Y itu. Oke. Gitu. Nah, ada lagi yang menyebutkan kalau orang statistik gitu. Kalau orang statistik
istilahnya bukan X atau Y, tapi harus tahu mana variabel dependent dan mana variabel independent gitu. Oh, maknanya sama ya, Bu. Kalau independent itu input ya? Ya. Iya ya, Bu ya. Iya. Cuma biasanya kalau orang yang statistik kan mungkin keilmuannya ke statistik, jadi biasanya korelasi kayak gitu. Oh, Gitu. Pas dulu. Berarti seperti data ini, Bu, ini udah bisa langsung dimasukkan seperti di coding kemarin. Sama Ayana, ibu itu siapa aja. Sebentar, Bu, bagaimana? Kalau datanya seperti ini, ada tahun, ada provinsi, ada curah hujan, berarti udah bisa digunakan seperti yang coding kemarin, persis sama. Iya, bisa. Tapi harus dibuat dulu dalam bentuk tabel kayak gini. Ini kan belum selesai tabelnya. Nah, ini diisi dulu. Berarti X1 tahun, berarti ini 2011. X2-nya Aceh. Karena SVM itu datanya harus angka, jadi ini saya rubah 1. Jumlahnya 1268. Terus ini 2012 di 2 1098. 2013. Terus maaf ini salah ya, saya nulisnya. Ini masih satu. Ya, masih satu ya. Masih 1. Ini 1623.6. 2014 2264.4. 2015 1575. Seperti ini datanya. Nah, ini harus diinputkan semua, misal kalau mau dipakai semua. Nah, misalkan mau memprediksi curah hujan bulan apa, nah nggak bisa. Dia karena variabel yang digunakan acuan hanya berdasarkan tahun sama provinsi. Provinsi. Ya. Pakai buku yang buku tulis, nah ini buku ngaji. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Bu, Ibu punya data nggak yang bisa dikasih contoh ke SVM-nya yang variabel inputnya itu ada 2 atau 3 gitu. Kemarin contohnya 1 ya? Kemarin contoh yang digunakan 3. Yang emas itu 3. Oh 3 ya, oh 3 ya. Oh ya betul 3 ya. Oh ya. Oke. Berarti kan Bu kalau itu kemarin kalau nggak salah Ibu ada bilang normalisasi datanya. Berarti apakah setiap menggunakan coding SVM itu harus dinormalisasi juga? Enggak semuanya sih, tergantung kita. Misal contoh kayak ini ya. Ini kan ini dalam bentuk puluhan. Ini juga puluhan. Nah, ini satuan. Nah, tapi nanti kan juga ada sampai provinsi kan ada simbolnya sampai 33 provinsi kan. Nah, malah ini lebih, misalkan berarti ya kalau merasa enggak perlu dinormalisasi ya enggak apa-apa.
Tapi kalau Jadi misalkan, data yang tapi ya, kalau Bu. misalkan mau dinormalisasi ya boleh. Oh, berarti dimasukkan juga rumus normalisasinya di dalam coding ya, Bu? Iya. Atau gimana? Dilakukan normalisasi, bisa diolah langsung di Excel-nya dulu, atau bisa juga kita menggunakan coding. Gunakan coding ataupun menggunakan Excel, hasilnya sama. Yang terpenting adalah rumus yang kita gunakan sama. Misalkan, saya gunakan normalisasinya menggunakan rumus standar. Apa standar deviasi itu? Atau saya menggunakan rumus normalisasi min-max. Biasanya, Bu, itu data itu dinormalisasi jika apa sih, Bu? Contoh Kata Ibu tadi enggak semua. Jadi bila kapan gitu data itu dinormalisasi? Kalau di Python, kalau misalkan kita pakai Python itu kayak gini itu butuh normalisasi. Kan jangan beda ya. Kayak ini dalam bentuk ribuan. Ini satuan. Terus ini ribuan juga. Nah, ini kadang di Python butuh normalisasi. Tapi kalau di MATLAB itu tergantung kita. Boleh kayak gini itu dinormalisasi. Jadi semuanya dijadikan rentang yang sama. Misal ini saya jadikan rentang yang sama antara 1 sampai 10. Ini juga gitu. Ini juga gitu. Ya nanti boleh. Tapi kalau merasa enggak perlu, saya biarkan kayak gini. Bisa. Nanti hasilnya sama, Bu? Yang normalisasi apa atau tidak dengan MATLAB? Ya, karena nilai angkanya berbeda, ya hasilnya nanti beda. Contoh normalisasi, contoh normalisasi kayak gini. Ini misal saya mau normalisasi. Nah, ini kan normalisasinya pakai rumus apa? Misal kalau saya gunakan rumus min-max berarti berdasarkan nilai minimum sama maksimum. Berarti minimumnya ya 2011, maksimumnya 2015. Terus ini dirubah dalam bentuk 1 sampai 10 misalkan. Berarti yang baru kan maksimumnya 10, minimumnya 1. Nah, rumus untuk melakukan normalisasi itu data lama. Ya, data lama dikurangi data lama minimum dibagi data maksimum lama, maksimumnya 2015, minimum lama 2011, terus dikali data maksimum baru 10, kemudian dikurangi data minimum baru 1. Nah, ini kurungnya kurang, ini sudah selesai, terus baru ditambahkan minimum yang baru 1. Nah, ini cara melakukan normalisasi. Jadi ini kalau saya geser ke bawah, nah ini hasil normalisasinya. Ini kalau antara rentang 1 sampai 10. Kalau nanti rentangnya 0 sampai 1 ya pokoknya ngikuti rumus normalisasi gitu. Ini juga sama kalau saya normalisasi antara 1 sampai 10. Nah, ini saya copy aja. Nah, ini beda minimumnya, berarti kita cek minimumnya 1098. Maksimumnya 2264.4. Minimumnya 1098. Maaf. 1098. Ininya tetap maksimum yang baru 10, minimum yang baru 1 udah. Nah, ini hasilnya kan jadi rentang yang sama. Kayak gini kan rentangnya sudah sama.
melakukan normalisasi. Jadi kalau di MATLAB boleh normalisasi, boleh tidak ya, Bu? Ya, kalau di Python kadang harus normalisasi dulu. Oke, Bu, bisa dilanjut. Kasih contoh coding SVM lagi dong, Bu. Yang kemarin juga boleh. Benar. Ya, ditulis nanti dibaca. Saya pakai data ini aja ya, cabai. Boleh, Bu. Data cabai ini kemarin aslinya tahunnya adalah, sebentar saya carikan aslinya. Anggap ini saya pakai tahunnya misalkan 2017 gitu aja ya. Saya mulai 2017. Iya, boleh, Bu, boleh. Terus 2018. 2019. Oke, sudah. Ini dua variabel, yaitu bulan dan tahun X-nya. Saya nyalakan MATLAB-nya. Kapan ya adik beli tenda itu? Kalau banyak os, boleh. Emang juga beli tenda? Enggak cukup uangnya. 234 aja ya? Iya ya. 2.430 540 ya. Ini SVM. Ini baca data. Data yang saya ini datanya karena saya tambahkan kolom tadi, berarti kita ambil kolomnya A sampai C. Berarti ini dirubah C. Kemudian karena X-nya ada 2, berarti 1 sampai 2. Ini adalah variabel input, X input, dan T adalah target, karena targetnya di kolom ketiga. Terus ini fungsi yang sudah disediakan oleh MATLAB untuk melakukan training. Terus misalkan saya mau ngasih data tes, saya mau memprediksi, yaitu karena tadi variabelnya kan dimulai dari ini bulan, X1, X2 tahun, nah ini X1, terus X2, misal saya inputkan 1 sama 2020 gitu ya. Ya saya tulis di sini 1 2020. Udah. Nanti hasilnya berapa? Ya kita lihat. Jadi ini adalah fungsi untuk melakukan prediksi. Jadi model yang kita buat, model itu adalah hasil trainingnya ini. Data tesnya ya yang tadi kita inputkan, yaitu 1 bulan, bulan bulannya adalah Januari, tahunnya adalah 2020. Maka hasilnya adalah
Nah, ini hasilnya. Saya kopikan ke Excel. Ini hasilnya 1.858.630 kalau dibulatkan. Maaf. Nah, ini hasilnya. Kalau ini tadi, ini kan hasil yang apa? Kalau satu variabel yang hari kemarin. Nah, ini kalau yang dua variabel. Ini saya taruh di sini aja. Oke. Jadi kalau kita inputkan lagi, misalkan saya mau memprediksi bulan 2 tahun 2001, kita tinggal running lagi. Hasilnya ini copy bulan 2 2021. Benar ya, 2021 ini tadi. Ya, ini 2021 bulan 2. Ini hasilnya adalah ini. Gitu. Ini kalau dua variabel. Intinya harus ada X itu variabel yang independen. Berarti harus dimasukkan satu-satu ya, Bu. Misalnya kita mau cari 1, 2, 3 angka berikutnya, nggak ada cara, maksudnya sekaligus muncul hasilnya ini yang misalnya bulan 1 2020, ini bulan 2 2020 gitu. Bisa diinputkan langsung banyak, tapi dengan cara kayak gini tadi, kita buat tabel dulu. Kalau di sini berarti kan kita buat matrik. Nah, gitu. Misal saya ya itu, iya, jadi kita buat ini adalah data yang menunjukkan satu baris. Kalau saya mau menginputkan banyak baris, ya tinggal ngasih kayak gini. Saya mau memprediksi bulan 1 2021. Gitu. Bulan 3 2021 kayak gini. Gitu. Terus bulan 4 2021 atau bulan 6 tahun 1998. Nah, ini bisa. Ini berarti menunjukkan baris 1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, model kayak gini itu bisa juga dibuat dalam bentuk disimpan Excel ya, disimpan di Excel kayak gini, terus nanti tinggal baca. Tinggal baca. Nah, nanti hasilnya ya pasti sesuai nih, ada berapa baris ini. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ini saya bersihkan semua. Saya coba running. Nah, ini ada 5 hasilnya. Saya copy. Ini hasilnya. Terus bulannya ya sesuaikan ini. Nah, kayak gini. Hasilnya. Iya.
Apa adik kok? Ini udah sama ayah sih. Baca ya, kalau sudah. B, C, D. Belum diselesaikan. Gini, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Sampai K. sampai sini. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kalau yang contoh kayak gini saya udah mulai ngerti, Bu. Tapi yang kayak kemarin, Bu, yang emas, iya ya, yang Mas, Ibu contohkan yang pertama, bentar, saya buka datanya. Itu kan ada yang data training, data tes, sama apa kemarin ya? Iya, sama data tes ya. Sama sebenarnya. Ini adalah variabel. Ini adalah X. Jadi X1, ada X2, ada X3, ada ada Y. Jadi open itu X1, high X2, low X3, dan Y-nya adalah harga. Nah, terus yang dimaksud dengan data tes itu berarti saya mau mengetes. Kalau harga opennya sekian, misalkan saya mau ngetes jika harga opennya adalah 1.800, terus harga tertingginya adalah 1.750, harga terendahnya adalah 1.650, maka ini berapa harganya? Nah, dia bisa jawab kalau sudah ada data training. Intinya data trainingnya ini sudah didapatkan polanya. Data trainingnya kan ini sampai bawah. Ini data trainingnya. Ini kan diolah, akhirnya menghasilkan pola. Polanya dalam bentuk persamaan atau bobot. Kemudian kalau mau melakukan testing, kan ini kemarin saya melakukan testingnya pada data ini. Jadi kalau saya mempunyai ini X1, X2, X3, Y, sedangkan saya punya data. X1-nya adalah open, X2 adalah high, X3-nya low, Y-nya adalah price. Nah, ini kalau saya inputkan X1-nya, harganya adalah 634. Terus harga tertinggi adalah 643. Harga terendahnya adalah misalkan 606. Maka berapa Y-nya? Kayak gitu. Jadi dia ada variabel independennya. Variabel tidak bergantung ya. Yang tidak bergantung. Di mana variabelnya adalah open, high, low. Gitu. Nah, jadi ini kemarin saya kan data tes yang ini. Gitu. Jadi kalau saya inputkan data tesnya, harga low-nya sekian, harga high-nya sekian, harga open-nya sekian, berapa harga akhir misalkan kayak gitu. Oh iya, kemarin kan itu untuk berarti ini diprediksi untuk melihat apa kemarin sih, Bu? Akurasinya ya, Bu? Ini kan hasil prediksinya. Terus akurasi atau performa dari suatu metode itu bisa dihitung jika ada data aktual gitu. Nah, ini kan ada data aktualnya. Ini data asli. Data asli itu berarti data yang sudah benar-benar
terjadi di lapangan. Nah, ini yang hasil prediksi. Nah, agar tahu performa dari metode tersebut, berarti caranya adalah hasil akurasi dibandingkan terhadap data aktual. Jadi nilai akurasi yang terbaik itu dari performa metode ini apa ya Bu? Besar apa kecil ya Bu? Baru dikatakan dia baik ya? Kemarin berapa ya? Lupa. Gimana Bu? Misalnya nilai akurasi yang terbaik untuk suatu metode, misalnya untuk SVM ini, itu nilainya kira-kira nilai yang terbaiknya itu di angka berapa Bu? Dia nggak bisa ngitung di angka berapa, tapi untuk mencari performa dari metode yang digunakan untuk forecasting ya. Jadi nanti kalau forecasting itu ngitungnya berdasarkan selisih error. Selisih errornya atau selisih dari data aktual terhadap data prediksinya. Nah, semakin kecil nilai selisihnya, maka itu adalah metode yang terbaik. Oh, semakin kecil ya. Jadi misal saya punya 2 metode SVM, satunya lagi metode perseptron misalkan. Nah, metode perseptron tersebut itu nilai selisih errornya misalkan 0,9. Terus kalau yang SVM nilai selisih errornya adalah 10,5. Ya, yang dipilih harusnya yang perseptron. Gitu. Terus Bu, di coding kemarin itu kan ada apa sih namanya kemarin? Katanya kernel gitu. Gimana? Katanya ada apa pakai kernel. Oh, kalau di MATLAB, sebentar saya tunjukkan. Kalau di MATLAB itu kalau kita nggak nyeting apapun, maka kernel yang digunakan itu linear. Nah ini. Nanti misal kalau kita manggil fungsi ini, sebentar saya tutup dulu. Kalau kita manggil fungsi ini fit SVM, maka fungsi tersebut itu melakukan training SVM untuk forecasting atau untuk prediksi angka. Nah, ini disimpan di variabel apa? Nah, ini disimpan di variabel model. Berarti nanti di workspace-nya itu akan muncul model kayak gini. Nah, diklik aja. Terus nanti di sini tuh banyak sekali variabel-variabel atau intinya istilahnya itu penjelasan-penjelasan banyak sekali. Nah, yang terkait kernelnya ya nanti ada tulisan di sini. Parameter kernelnya menggunakan apa kayak gitu. Nah, ini ada tulisan linear gitu. Oh, bukan kita yang nentuin ya, Bu? Kalau yang di MATLAB ini defaultnya linear. Kalau kita nggak merubah apapun. Misal, ini kan saya nggak nambahkan apapun ya. Di sini kan hanya fit RSVM, terus data X-nya atau variabel X-nya, terus T-nya adalah target, udah dia defaultnya linear. Linear. Kalau misalnya kan kemarin ada banyak tuh katanya ya Bu, apa yang satu lagi kemarin itu ya? Ada RBF. Iya, RBF. Kalau misalnya kita mau pakai kalau misalnya mau pakai RBF berarti kita nggak bisa pakai fit RSVM ini ya Bu? Bisa, tapi ditambahkan. Sebentar saya carikan fit RSVM. Nah, ini nanti kalau masalah kernelnya kita mau gunakan kernel apa itu ada penambahan ini ya fit RSVM terus di sini ditambahkan
value-nya adalah kernel apa. Jadi ini ada penjelasan. Hasil SVM regression model option specific or value ini intinya kernel. Jadi kita bisa menggunakan kernel apa. Bentar. Nah, ini ya. Ini kalau kita mau nambahkan nanti kernelnya kayak apa, ini ada penjelasannya. Nah ini, nah kernel fungsinya apa? Tapi saya jarang kalau SVM intinya menggunakan kernel apa jarang. Saya langsung default dari bawaannya. Oh gitu. Jadi setiap maksudnya saya pikir ada data-data tertentu, misalnya Bu nggak bisa pakai linear, dia pakai kayak tadi apa RBF apa yang lain gitu. Atau di semua data bisa diberlakukan pakai yang itu aja, yang linear. Kalau masalah kalau datanya kayak apa harus menggunakan linear, kalau datanya kayak apa harus menggunakan RBF, saya nggak seberapa tahu juga, karena apa ya, istilahnya data itu cocoknya pakai ini tuh harus langsung dieksperimenkan gitu. Oh, nggak ada teorinya ya Bu, misalnya kalau datanya apa gitu. Saya belum menemukan. Saya Gitu belum ya, menemukan bacaan terkait itu. Jadi langsung apa ya, kalau misalkan ternyata ini yang paling bagus adalah kernel linear, yang paling bagus adalah kernel RBF, ya harusnya langsung dieksperimenkan, terus nanti dicari bagaimana selisih error. Jadi ngeceknya dari selisih errornya kayak ini tadi. Saya misal punya aslinya kayak gini misalkan, terus hasil prediksinya sekian, misalkan ini hasil prediksinya yang ini, maka kan taunya bagus atau enggak kan dilihat dari nilai selisih antara data aktualnya yang warna kuning terhadap data hasil prediksi gitu. Selisih error itu selisih data aktual dengan data prediksi ya Bu? Untuk mencari nilai selisih error itu ada beberapa fungsi atau ada beberapa rumus. Biasanya untuk yang forecasting itu ada istilah MAT, ada istilah MAE, ada istilah MSE atau RMSE, ada istilah MAPE. Ini beberapa cara perhitungan untuk mengetahui kinerja dari metode forecasting. Oh, yang kayak kemarin Ibu pakai itu RMSE ya? Iya. Oke. Jadi coding-coding untuk SVM seperti itu aja ya Bu? Enggak. Jadi hanya cukup ini. Ini. Nah, ini bisa dijalankan kalau kita sudah tahu data variabel X-nya dan data targetnya. Target itu berarti yang Y-nya. Nah, terus setelah proses kan machine learning atau istilahnya apa ya? Kalau kita mau mendevelop suatu data science atau istilahnya intinya membuat sistem cerdas, maka setelah kita melakukan training itu kan pasti harus diuji coba. Nah, ini proses uji cobanya. Uji coba itu berarti memprediksi. Bu, kalau menampilkan datanya pakai grafik gimana ya Bu? Biar bisa kelihatan data aktual sama prediksinya itu bisa langsung dilihat di grafik, gimana caranya Bu? Ini pakai ini aja Bu biar. Kalau
nanti beda, nanti kalau setiap bahasa pemrograman beda. Kalau di MATLAB itu enaknya sebentar. Saya tunjukkan, sebentar saya carikan. Ini Bu biar gampang pakai yang kemarin aja Bu, yang ada prediksi apa sih yang ada targetnya? Ya, ini yang sudah ada. Ini kan sudah data. Yang itu aja. Jadi biar bisa kelihatan ini loh grafik aktual, yang data aktual sama yang prediksinya. Adik sakit deh sebentar. Belum. Ini saya ambil data emas. Ya, boleh ipek enggak? Ini ipek. Ya. Ini C-nya sama kayak sebelum ini. Buat ini saya. Oh, tidak dulu. Kayak pantai. Saya gitu, titiknya bisa saya. Ya, titiknya di atasnya. Itu aja ya Bapak. Nah itu sudah sama. Satu lagi. Tak bisa ini. Ini nggak bisa masuk bisa. Siapa? Ini. Lihat aja. Red. Sebentar ya Bu, saya carikan. Iya. Nah ini. Karena data saya ini X-nya kan ada 3. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada open, high, sama low. Nah, padahal koordinat atau kalau kita membuat grafik, itu kan hanya ada 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti X kan hanya boleh 1. Ya. X-nya hanya boleh 1. Maka di sini kita buat sendiri bahwa X-nya adalah salah satu variabel ya. Salah satu variabel. Apakah variabel yang ke-1
ataukah variabel yang kedua kayak gitu. Jadi di sini boleh kita isi variabel yang keberapa boleh. Kan semua grafik itu kan pasti harus tahu mana yang sebagai sumbu X, mana yang sebagai sumbu Y kayak gitu. Berhubung ini variabel X-nya itu ada 3, berarti ambil salah satu. Gitu. Berarti X test saya ambil yang kolom ke 1 misalkan. Nggak usah. Nah, terus Y-nya apa? Misalkan Y-nya adalah data aktualnya. Data aktualnya berarti data aktualnya saya simpan di variabel T target. Nah, ini akan menunjukkan data yang asli. Di sini gambarnya berupa warna hijau titik. Nah, terus yang di sini ini juga data asli X-nya, cuma Y-nya. Y-nya adalah yang hasil prediksi. Di sini saya kasih simbol bintang warnanya biru. Gitu. Ini enggak usah, enggak apa-apa. Ini enggak dipakai. Udah. Ini nanti kalau kita running, dia akan menghasilkan grafik hanya 1, tapi di dalamnya ada dua anggap aja 2 apa ya gitu itu. 2 garis lah atau apa ya. Nah, intinya di situ di dalamnya itu ada dua garis atau 2. Dan yang satunya warna hijau itu yang asli. Nah, yang warna biru itu yang hasil prediksi. Hasil prediksi. Di sini bintang, terus yang ini titik. Kita running. Nah, ini yang warna biru. Nah, ini ya. Yang warna biru adalah data hasil prediksi. Jadi, jika X-nya sekian, ini. Yang hijau itu yang asli. Sebentar. Saya pindah. Gimana kelihatan? Kecil sih, Bu. Oh, grafiknya nggak pakai garis gitu ya, Bu? Titik-titik sebaran gini ya? Iya, kan saya nggak buat garis. Kan tergantung ini modelnya. Saya modelnya titik, satunya bintang. Oh, oke. Gitu. Kalau dibuat garis ya modelnya kayak gini. Nah, ini hasilnya. Oh, jadi kayak acak gitu ya, Bu? Kan datanya berdasarkan data baris ke-1 atau data tes ke-1 berapa nilai X-nya. Terus Y-nya berapa. Kan dihubungkan. Cara menghubungkan kan ya sesuai titik temu antara X dan Y, terus dihubungkan dengan titik temu X dan Y berikutnya, titik temu X dan Y berikutnya kayak gitu. Makanya ini ya agak random ininya ya. Jadi ini kan baris ke-1 misalkan ini ya. X tes. Yang saya pakai kan ini. Nah, ini baris ke-1 634. Terus targetnya kan ini. Nah, 634 di join apa ya, ditemukan dengan 638. Itu titik pertama. Kok titik kedua digabungkan apa ya, dihubungkan dengan titik ketiga dan seterusnya. Akhirnya kan modelnya kayak gini. Makanya lebih enak kalau pakai selain dan garis. bintang tadi ya. Iya. Gitu. Kalau model titik sama bintang kan ngeceknya adalah data ke-1 di titik mana, terus
hasil prediksinya di titik mana, kan kelihatan selisihnya kan dari warnanya, apa dari nah, saya kasih tanda lagi. Oh, enggak ada crash apa ya? Bintang sama titik. Atau bintang sama-sama bintangnya. Nah, kayak gini kan kelihatan. Ya. Nah, ini data ke-1. Oh, di sini. Loh, kan selisihnya nah, kelihatan selisihnya. Kayak gitu. Ada beberapa yang selisihnya enggak seberapa tinggi. Kayak ini kan enggak seberapa tinggi selisihnya. Tapi kayak ini jaraknya loh, jauh. Oh, ini jauh. Loh, jauh. Jadi sebenarnya pemakaian SVM misalnya ya Bu untuk data ini apa ya, tepat nggak sih Bu atau gimana? Gimana kita bisa tahu ya Bu? Kalau masalah tepat atau tidaknya ya tetap dihitung dari nilai errornya tadi, nilai selisih error. Errornya tadi ya. Oke. Nah, nilai selisih error kan bisa dihitung kalau kita juga punya data aktualnya. Karena kita belajarnya bukan di statistik. Kalau mungkin di statistik kan ada perhitungan lain, saya nggak ngerti. Mungkin ada istilah lainnya. Contoh misalkan dihitung apa uji T-nya atau uji apa, nah kayak gitu kan nggak tahu karena bidang keilmuannya beda. Tapi kalau di informatika ya untuk ngecek ya udah biasanya ya dari nilai error. Dari errornya ya Bu. Iya. Jadi SVM semakin banyak data, semakin bagus atau sedikit pun bisa, Bu? Sebenarnya kalau datanya sedikit kan dia hasil representasinya kan juga sedikit. Misalkan kita ngambil data di lapangan, terus datanya hanya sedikit, berarti kan representasi dari lapangannya kan sedikit. Otomatis kan juga nggak bagus gitu. Oh, jadi lebih bagus banyak ya, Bu ya? Iya. Istilahnya kan dia merepresentasikan objek yang kita teliti gitu loh maksudnya. Jadi kalau representasinya sedikit kan berarti kita mau mengenali polanya kan juga nggak bisa sebagus kalau polanya itu dari data yang representasinya banyak gitu. Berarti kan Bu, misalnya seperti data emas tadi ini ada low, ada apa tadi yang high itu price, harganya itu berarti kita nggak boleh sembarangan masukin input juga ya Bu. Maksudnya antar input itu dengan output itu harus ada apa maksudnya ini saling mempengaruhi gitu Bu. Kalau kita mencari korelasi ya berarti harus cari korelasinya dulu. Korelasi antara data open terhadap price, data high terhadap price kayak gitu. Itu kalau kita membahas korelasi hubungan. Tapi kalau kita tidak tapi kalau kita tidak membahas korelasi ya kita tetap mengikuti aja data yang kita pakai training sama data yang kita gunakan tes. Itu harus sama, variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, gitu aja. Oh, saya pikir untuk kalau di SVM harus ditahu dulu hubungan-hubungan data input dengan output baru bisa masuk ke SVM. Itu di tahap lain. Di tahap maksudnya, lain. Bu? Nggak ada kaitannya korelasi dengan SVM.
Jadi kalau kita mau mencari korelasinya dulu, ya udah berarti kita cek dulu korelasi itu berarti masih tahap preprocessing. Oh gitu. Oh, tidak termasuk dalam bagian SVM ya, Bu? Bukan. Murni algoritma SVM ya yang pernah saya terangkan itu. Hampir semua metode jaringan saraf tiruan ya algoritma adalah inisialisasi bobot, kemudian melakukan perhitungan Y-nya. Terus nanti kalau di SVM kan Y-nya tadi dicek apakah lebih dari sama dengan 1 ataukah kurang dari sama dengan -1 kayak gitu. Terus nanti ada perubahan bobot. Udah kayak gitu. Itu ya. Algoritma SVM. Tapi kalau korelasi itu bukan. Nggak ada kaitannya. Korelasi yang murni itu preprocessing. Pengolahan Tidak data. terlibat, tidak termasuk dalam SVM ya? Iya, sama seperti tadi normalisasi yaitu tahap preprocessing, nggak ada kaitannya dengan SVM. Oke. Jadi kalau secara teori kayak kemarin yang Ibu jelasin yang bobot itu, ini kan misalnya ada 3 X, sebentar ya Bu. Ada X1, X2, X3 kan Bu? Ada 1 output Y, kemudian ada bias. Berarti jumlah bobotnya itu berapa Bu semua Bu? Itu bisa langsung ditahu di SVM-nya di hasilnya atau gimana Bu? Kalau trainingnya mau ngecek berapa jumlah bobotnya, sebenarnya dari sini sudah kelihatan bahwa jumlah bobotnya ada 4 nanti. Ada 4 jumlah bobotnya. Ada 4, berarti dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan bias ke Y. Ini jumlah bobot. Nah, di MATLAB-nya juga pasti akan tampil nanti. Nah, ini adalah... Di mana bisa dilihat kalau di MATLAB, Bu? Ini adalah biasnya. Terus, untuk bobotnya di bagian sini. Nah, ini. Jadi ada nilai 3 tambah 1. Gitu. Oh, biasnya di beta. Kalau alfa itu apa ya, Bu? Alfa? Mungkin ini adalah nilai bobot awal ya. Mungkin nilai bobot awalnya atau apa kan. Sebenarnya bobot istilahnya apa ya? Kan ada bobot nilai awal. Nah ini saya juga kadang bingung yang di beta ataukah yang di alfa. Tapi untuk dapat biasanya saya pakainya yang beta untuk misalkan hasil training terus saya tampilkan bobotnya ini gitu, itu yang saya pakai beta. Tapi beta, kalau nanti, ya Bu. Tapi kalau mau melihat secara detail bobot yang dihasilkan apa, ya mungkin di gimana ya? Karena saya juga jarang ngitung sampai banyak ini. Intinya kan tujuannya training kan menghasilkan bobot. Kan nanti ada perubahan-perubahan. Nah, itu ngitung banyak kan lumayan juga. Baris ke-1, perubahan bobotnya sekian. Terus dipakai di baris kedua, data kedua, dan seterusnya. Itu kan nanti ngitung lumayan ya. Jadi saya juga nggak ngecek sih. Jadi saya langsung pakai yang ini gitu aja. Nggak ngecek. Oke. Ada lagi nggak Bu yang maksudnya yang penting-penting tentang SVM ini gitu Bu yang harus saya tahu? Apa ya? Soalnya saya coba di MATLAB saya karena masih 2013 nggak ada yang FIT apa tadi? FITR SVM itu Bu yang model. Adanya SVM train sama apa tadi itu ya. Makanya saya nggak bisa nyobain codingan yang ke Ibu kasih. Jadi tambah bingung saya. Kalau SVM train itu Nah dicek itu aja. tadi.
Kalau di saya nggak ada, sudah SVM Train, versinya beda ya. Iya, saya 2013, Bu. Nah, kalau saya pakai SVM Train tentu nggak sama itunya ya, Bu, apanya? Codingannya ya. Ya, beda. Kan ini kalau di sini penjelasannya kayak gini. Sejak apa ini kan awalnya SVM Train terus diganti Fit CFVM. Nah, itu sejak yang versi 2018. Oke. Jadi sudah tidak bisa dipakai SVM Train. Iya. Makanya saya juga nggak bisa cobain yang coding Ibu. Jadi saya jadi banyak nanya gitu. Iya, enggak ada. Apa ya? Selain SVM Train ada apa lagi, Bu? Truck apa SVM truck gitu, truk. Tadi aku nggak salah itu ya. Kalau yang 2013 itu apa ya? Udah jadul banget soalnya. Saya download Bu, tapi aduh susah banget. Mungkin karena wifi di rumah saya nggak terlalu ini nggak bagus. Jadi hang terus. Ya udah saya berhentiin aja tadi. Oh. Iya ya, kalau beda versi apa ya? Mungkin ada pakai fungsi lainnya nggak, Bu? Oh, nggak banyak sih tadi di situ ya, di SVM yang lama itu SVM Train sama SVM Truk, TRUCK gitu, kalau nggak salah tadi truck gitu. Tapi beda itu saya nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti ininya karena beda perintahnya ya, jadi nggak ini. Atau pakai fungsi ini ada nggak, Bu? Regression SVM. Oh, regression SVM. Saya ketik regression gitu ya? Regression SVM tapi. Oh, enggak ketemu. Enggak ada hasilnya katanya. Nah, kalau yang SVM tadi itu SVM Train aja. Nah, ini SVM Truck, iya. TRUCT. Tapi sama. Dia ngasih SVM TRUCT Truck sama dengan SVM Train. Kayaknya beda deh, Bu. Kalau mungkin dicoba yang ini nggak ada juga yang regression SVM. Regression nggak ada. Di 2013 nggak ada. Aduh. Nggak ada di 2013. Makanya saya kemarin kemarin kan saya ulang lagi tuh rekamannya. Aduh, di mana ya coba-cobanya? Makanya ini tadi waktu Ibu buat makanya terus saya bilang minta coding, Bu, minta coding biar saya bisa ini. Tahu hasilnya. Karena saya nggak bisa nyoba. Ini tapi ya fungsinya nggak ada juga. Terus gimana ya? Udah bawaan MATLAB. Harus 2021 ya, Bu, baru ada itu ya, Bu. Ini mulai ada yang kalau tadi di sini penjelasannya dia sudah mulai ada sejak di versi
Bentar. 2015. Oh, 2015. Ini. Hmm. Berarti kan mungkin 2016 sudah ada juga. Ya, tadi Bu saya coba tanya atau saya coba cari. Soalnya nggak bisa kemana-mana ini karena pandemi, jadi nggak bisa nyari apa-apa. Saya download juga rada susah, nggak berhasil terus mungkin karena wifi di rumah saya nggak bagus ini. Jadi rada lama. Makanya tadi terus saya itu ke Ibu, Bu minta codingnya. Jadi kalau ada record saya bisa lihat-lihat gitu. Saya ini juga ini download. Kalau dulu saya punya itu 2017 itu beli berlisensi yang tahunan. Tapi terus sejak sudah jadi mahasiswa ini saya ini download pakai yang akun mahasiswa. Oh gitu ya. Jadi bisa free ya Bu? Iya. Oh. Aduh susah ya. Nggak apa-apa deh Bu. Yang penting saya ada recordnya, nanti kan ada contoh-contoh ini saya coba. Mudah-mudahan bisa ada ketemu ininya dalam waktu dekat. Bisa nyobain. Ini ada di 2015 tapi yang versi B. Jadi kalau nanti mau download mending pilih yang 2016 aja. Nah, ini. Oh 2016 ya Bu. Jadi kalau pakai SVM ini codingannya apapun itu, kalau pakai SVM pakai ini aja model sama dengan itu perintahnya ya Bu. Fit perintahnya sebenarnya yang di sini nih. Yang di fit itu ya. Kalau yang ini kan bisa dirubah. Ini nama variabel kita aja. Ini juga bisa dirubah. Kan nama variabel kita ini. Oke. Nah, sedangkan untuk memprediksi kan butuh nih untuk tahu hasil kinerjanya kayak apa misalkan. Nah, ini predik. Ya. Jadi sesimpel ini ya sebenarnya SVM ya Bu, nggak seperti dalam pikiran saya yang begitu susah. Mungkin karena saya ini, mungkin karena MATLAB saya masih jadul jadi susah jadinya. Kelihatannya susah. Kalau yang apa? Mungkin ini ya apa? Kalau nyari yang simple ya sebenarnya MATLAB juga simple, tapi kadang gak enaknya MATLAB itu apa ya? Tidak bisa open source itu loh programnya. Jadi berbayar. Akhirnya kan nggak banyak yang gunakan. Iya betul, eksklusif banget MATLAB gitu. Iya. Tapi Bu kalau itu kan apa? Kalau belajar JST harus 2021 juga ya Bu? Kalau yang jaringan saraf tiruan, yang metode apa maksudnya? Karena kan ada metode perseptron, ada metode multi-layer perseptron atau backpropagation, ada metode SOM, ada metode Adeline, apalagi ya, itu kan banyak metodenya. Nah, itu istilahnya apa ya? Nggak harus versi berapa gitu, enggak. Di situ nyediakannya apa ya? Langsung kok di sini langsung neural network gitu. Neural network ya.
Kan neural network yang paling sederhana kan yang perseptron. Nah, terus ada lagi istilah multilayer perseptron. Nah, kemudian sekarang ada lagi deep learning itu tadi. Nah, di sini kalau kita nyari neural network itu nggak akan, istilahnya nggak akan muncul spesifik neural network. Penjelasannya kayak apa enggak, tapi kita nyarinya yang apa? Neural network yang perseptron ataukah yang multilayer perseptron kayak gitu. Oh. Nah, ini harus spesifik gitu. Nah, kan kalau yang perseptron itu nggak ada hidden layer, dia langsung dari input ke output. Itu maksud saya di 2013 ini ada nggak ya, Bu? Maksudnya bisa belajar? Bisa. Biasa Ini bisa versi ada 2010 ya? Sudah ada. Oh, udah ada ya. Iya. Okay. Terus nanti misalkan yang ini saya carikan lagi yang neural network multi layer. Yang mana ya? Saya biasanya langsung pakai propagation. Nah, ini yang apa? Di sini ini yang biasa, sebentar, yang nah ini yang ada istilah multilayer perseptron atau backpropagation ini karena ada hidden-nya ini. Ini hidden, terus nanti baru ke output. Yang sebelah kiri sendiri itu input. Tapi saya biasanya nggak pakai kayak gitu, saya langsung fungsinya yaitu train gitu aja fungsinya itu. Oh, cuman train langsung dipanggil aja ya, Bu? Train, tapi ya nanti trainnya yang kan pemahaman trainnya ini ya. Nah, ini train. Nah, ini kan nanti kita melakukan training, terus di sini kan ada penjelasan. Dia menggunakan istilahnya aktivasinya apa, terus jumlah node di hidden-nya berapa, itu kalau backpropagation gitu. Nah, ini kan ada. Berarti JST itu ada macam-macamnya ya, Bu. Saya pikir itu cuma satu metode seperti SVM aja gitu. Boten, ada banyak. Jadi JST itu ada perseptron, ada multilayer perseptron, ada Adeline, ada apa lagi? Saya nggak hafal sih. Terus ada apa kepanjangannya? LVK. Cuma saya lupa kepanjangannya apa ya. Learning quantization gitu loh pokoknya. Vector quantization. Itu hati. Jadi berikutnya kita belajar JST-nya yang mana, Bu? Semua? Yang saya pelajari biasanya backpropagation. Backpropagation, oke. Terus
Sebelum ke propagation biasanya saya perseptron, udah 2 itu. Oke. Oke. Tapi Bu, kayak kemarin ya Bu, maksudnya diajarin dasarnya dulu. Iya. Jadi kapan nih Bu? Bisa besok sore? Besok sore ya, insya Allah. Ya. Sekitar jam 4 atau jam 3 Bu? Gimana ibunya deh? Jam 3 bisa. Biar jangan terlalu sore ya Bu. Iya. Boleh deh Bu, besok jam 3 ya. Iya. Mudah-mudahan di meddet saya bisa juga, jadi saya bisa coba-coba, penasaran soalnya. Ini tren itu bisa di, ini 2006 sudah bisa. Oh, berarti bisa. Bu, tapi misalnya nih karena saya yang SVM yang tadi itu masih belum bisa saya coba. Seandainya saya udah berhasil ada MATLAB 2016 minimal gitu, boleh ya Bu saya tanya-tanya sama Ibu, misalnya saya bingung atau apa via WA nanti misalnya. Oh ya. Ya Bu ya. Saya masih belum bisa coba yang SVM ini. Enggak apa-apa. Ada lagi yang ditanyakan? Dari saya sih itu aja Bu, soalnya saya belum coba-coba, jadi tadi di masalah coding aja tadi yang saya minta Ibu jelasin biar saya ada ini, bisa ingat-ingat. Tapi kalau ada tambahan dari Ibu yang penting barangkali buat modal, bekal ilmu untuk SVM. Biasanya sih yang sebagai kunci utama ya harus tahu mana variabel X input dan mana yang mau dijadikan output atau Y-nya gitu toh. Ya. Karena itu pengaruhnya nanti utamanya di situ. Oke, Bu. Oke, jadi intinya di situ ya, Bu. Oke. Kalau masalah korelasi, terus apalagi normalisasi itu hanya awal, jadi istilahnya preprocessing gitu. Kayak tadi kan data awalnya kayak gini, maka kan nggak mungkin langsung ini dipakai, dimasukkan, nggak bisa kayak gini. Karena kita harus tahu mana yang sebagai X-nya dan mana Y. Gitu. Oke, Bu. Kalau itu saya udah mulai ngerti sih, Bu. Kalau kemarin masih meraba-raba. Iya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Iya, Bu. Berarti besok jam 3 ya, Bu? Iya, insya Allah. Iya. Makasih banyak loh, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu besok. Iya. Selamat malam, Bu. Selamat malam.